Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Aiza dari Prodi 3 Teknik Informatika, kelas 2C, Politeknik Negeri Samarinda dengan NIM 256152009. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul My Finance, aplikasi manajemen keuangan pribadi berbasis GUI menggunakan Python TK Inter dan database MySQL. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python, menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP, menggunakan library TK Inter sebagai graphical user interface, dan menggunakan database MySQL untuk penyimpanan data secara permanen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama, aplikasi yang dibangun, yang kedua, fitur-fitur aplikasi, yang ketiga, tampilan GUI aplikasi, yang keempat, UML class diagram, yang kelima, penjelasan sintak programnya, dan yang terakhir, yang keenam adalah demonstrasi penggunaan aplikasinya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang dibangun. Aplikasi yang saya bangun ini bernama My Finance. Nah, My Finance ini merupakan aplikasi pencatatan keuangan pribadi yang bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengolah pemasukan dan pengeluaran sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali seseorang mengalami kesulitan mengontrol pengeluarannya karena tidak memiliki catatan keuangan yang teratur. Nah, oleh karena itu aplikasi ini dibuat agar penggunanya tuh dapat mencatat setiap transaksi keuangan secara sistematis dan tersimpan di database. Nah, melalui aplikasi ini juga pengguna dapat membuat akun baru sebagai pencatatan pengeluaran dan pemasukan keuangan. Nah, yang kedua ada login ke dalam sistemnya, menambah transaksi, melihat daftar transaksi, mengubah transaksi, menghapus transaksi, dan logout dari sistem aplikasinya. Data transaksi yang dimasukkan akan tersimpan dalam database MySQL-nya sehingga tidak hilang ketika kita menutup akun atau keluar dari akun itu. Nah, yang kedua ini ada fitur-fitur aplikasinya. Pada aplikasi My Finance ini terjadi beberapa fitur utamanya. Yang pertama itu fitur registrasi. Fitur registrasi ini digunakan untuk membuat akun baru. Pengguna itu cuma memasukkan username dan password. Ketika tombol register ditekan, sistem akan menyimpan data pengguna ke dalam tabel user. Sebelum disimpan juga, password akan diubah menjadi bentuk hash menggunakan algoritma SHA 256 sehingga lebih aman. Nah, yang kedua ada fitur login. Fitur login ini digunakan untuk masuk ke sistemnya. Terus pengguna memasukkan username dan password, sistem akan memeriksa data tersebut ke database. Apabila sesuai, pengguna akan diarahkan ke dashboard utama. Apabila tidak sesuai, maka sistem itu akan menampilkan pesan kesalahan. Yang ketiga itu ada fitur tambah data transaksi. Nah, fitur ini digunakan untuk menambah transaksi baru. Data yang dimasukkan juga terdiri dari tanggal, kategori, tempat transaksi, jumlah uang, dan deskripsi. Nah, data kemudian disimpan ke database melalui tombol simpan. Yang keempat itu adalah fitur menampilkan data. Semua transaksi yang tersimpan akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, pengguna dapat melihat seluruh riwayat transaksi yang dimilikinya. Terus yang kelima ada fitur update data. Pengguna ini dapat memilih data pada tabel. Data yang dipilih akan otomatis muncul pada form. Nah, setelah diedit, pengguna dapat menekan tombol update. Sistem akan memperbarui data pada database-nya. Nah, yang keenam ada fitur delete data. Nah, delete data sendiri adalah fitur menghapus transaksi yang tidak diperlukan. Sebelum penghapusan juga dilakukan, itu tuh sistem akan meminta konfirmasi terlebih dahulu. Nah, yang ketujuh ada fitur logout. Pengguna dapat keluar dari dashboard dan kembali ke halaman login. Yang kedelapan itu ada fitur validasi data. Aplikasi melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Contohnya, tanggalnya harus berformat, jumlah harus berupa angka, jumlah tidak boleh negatif, user dan password, dan tidak boleh kosong. Validasi ini bertujuan untuk menjaga kualitas data yang tersimpan. Nah, yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang tampilan antarmuka aplikasi. GUI ini dibuat menggunakan library TK Inter.
Yang pertama, halaman pertama ini yang muncul adalah halaman login. Pada halaman ini terdapat judul aplikasi, yaitu My Finance Login. Terus ada input username, input password, dan tombol login dan tombol registernya. Nah, warna pada aplikasi ini dominan biru tua. Nah, halaman ini berfungsi sebagai gerbang masuk ke sistemnya. Nah, selanjutnya itu adalah halaman dashboardnya. Setelah login berhasil, pengguna masuk ke dalam halaman dashboard ini. Nah, dashboard dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu panel kiri digunakan sebagai from inputnya untuk transaksi. Komponen yang tersedia ada tanggal transaksi, terus kategori transaksi itu ada ini kategori-kategorinya. Selanjutnya ada tipe transaksi, pengeluaran atau pemasukan. Terus ada jumlah uangnya, deskripsi transaksi apabila di kategori tidak ada yang yang dibutuhkan, serta 4 tombol aksi: simpan, update, hapus, dan clear. Nah, di panel kanan itu tuh berisi tabel transaksi. Tabel ini menggunakan Wagner review dari TK Inter. Kolomnya yang ditampilkan adalah ID, tanggal, kategori, tipe, jumlah, dan deskripsi. Nah, data yang tersimpan di database akan muncul pada tabel ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UML kelas diagram aplikasi. Pada diagram ini terdapat 5 kelas utama. Yang pertama ada kelas login window, bertanggung jawab terhadap proses login dan registrasi. Atribut yang dimilikinya ada ini, dan metode yang dimilikinya ada ini. Nah, kelas ini menggunakan kelas database untuk melakukan autentikasi pengguna. Selanjutnya ada kelas finance app. Kelas ini merupakan dashboard utama aplikasi yang memiliki atribut seperti ini di gambar, dan ada metode yang dimilikinya. Nah, kelas ini bertugas mengolah seluruh transaksi keuangannya. Selanjutnya ada kelas database. Kelas database menangani seluruh koneksi database-nya yang memiliki atribut ini dan mempunyai metode ini. Nah, kelas ini menjadi penghubung antara aplikasi dan MySQL. Selanjutnya ada kelas user. Kelas user mempresentasikan data pengguna. Atributnya ada ini dan metodenya ada ini. Terus selanjutnya ada kelas transaksi. Kelas transaksi ini mempresentasikan data transaksi. Ia memiliki atribut ini dan metode ini. Nah, hubungan antar kelas ini ada login window menggunakan database, finance app menggunakan database. Login window membuat objek finance app. Setelah login berhasil, database melakukan CRUD terhadap user dan transaksi. Satu user dapat memiliki banyak transaksi. Hubungan ini menunjukkan penerapan konsep OOP yang baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintak program. Di sini saya akan pada awal programnya itu pada baris 1 sampai 5 saya mengimport Libert TK Inter untuk GUI, MySQL untuk database-nya, data temp-nya itu untuk tanggal, dan Haslib untuk script password. Selanjutnya ada di baris 8 itu kelas database. Itu tuh berfungsi mengolah koneksi database serta seluruh proses CRUD. Di dalamnya juga terdapat metode seperti setup tables untuk membuat tabel, register user, dan login user untuk autentikasi pengguna, serta insert, update, delete, dan fetch data untuk pengolahan transaksinya. Nah, selanjutnya ada kelas login window. Ini sendiri kelas yang digunakan untuk menampilkan halaman login dan registrasi. Selanjutnya ada kelas finance app. Kelas ini
merupakan dashboard utama aplikasinya. Kelas ini mengelola from transaksi, tabel data, validasi input, penyimpanan data, pembaruan data, penghapusan data, dan logout. Sampai logout. Pada baris 382 sampai 385 terdapat main program yang menjalankan aplikasi dimulai dari halaman login. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi penggunaan aplikasinya. Pastikan XMPP-nya menyala. Lalu, saat saya akan menjalankan programnya. Nah, kita sudah berada di halaman loginnya. Pada halaman login ini, kita harus memasukkan username dan password apabila sudah memiliki akun. Dan apabila belum memiliki akun, kita akan membuatnya dengan register. Saya akan mencoba membuat akun baru bernama Iki dengan password ketika belum punya akun. Pada saat kita mencoba login akan muncul username atau password salah. Itu bisa juga pada saat kita sudah mempunyai akun tapi password atau username kita salah, itu juga akan muncul seperti ini. Lalu kita akan mendaftar dulu, pencet register, dan akan muncul teks berisi register berhasil, silahkan login. Lalu kita masukkan password yang sudah kita bikin tadi. Lalu kita login dan kita sudah ada di dashboard utamanya. Pada di dashboard utamanya itu ada from input. Kita akan mencoba sebelumnya saya akan menjelaskan tentang akun yang masuk ke database-nya. Pada saat kita login, kita akan masuk ke admin. Itu ada di database ini dan akun kita ada berada di sini. Dan password kita akan menggunakan Hasling SHA 256. Password ini pada aplikasi ini tidak disimpan dalam bentuk teks biasa, melainkan menggunakan hashing SHA 256 melalui Liberate Hashlib. Tujuannya itu untuk meningkatkan keamanan data pengguna sehingga password asli tidak dapat dilihat langsung pada database. Selain proses login, password juga dimasukkan pengguna akan di-hash kembali dan dibandingkan dengan hash yang tersimpan di database. Nah, kita sudah memiliki akun, tapi kita tidak tahu passwordnya ini, karena setiap akun akan memiliki password yang berbeda-beda. Lalu kita kembali ke dashboard utama. Ketika kita melakukan transaksi, kita akan berada di tanggal pada hari ini, di tanggal 8 bulan 6 2026. Nah, ketika kita mencoba memasukkan transaksinya, misalnya transportasi, pengeluaran ada dua, pengeluaran dan pemasukan. Pengeluaran karena ini transaksi untuk pengeluaran, jadi misalnya jumlahnya 20.000. Terus deskripsinya ini bisa kita perjelas untuk penggunaan 20.000 ini. Misal ojek. Lalu di sini ada simpan. Nah, ada notif seperti data berhasil disimpan. Lalu kita mencoba masuk ke database yang kita punya di transaksi. Akan muncul seperti ini. Pengeluaran 20.000 ojek. Nah, lalu kita masuk ke dashboard utamanya lagi, pencet OK. Nah, transaksi ini bisa kita ubah menjadi, kita update misalnya ini 15.000. Terus lalu
update aja deh, tinggal data berhasil dengan jumlah 15.000. Lalu kita juga bisa hapus. Kita pencet, lalu kita hapus. Iya, data berhasil dihapus. Lalu pada clear ini, misalnya kita masukkan pemasukan makanan 5.000. Kita langsung bisa clear. Nah, seperti itu rootnya. Nah, selanjutnya ada tombol logout. Ketika kita pencet akan masuk ke dalam halaman login kembali. Nah, berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, aplikasi My Finance berhasil dibangun menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek dengan memanfaatkan Python, TK-Inter, dan MySQL. Aplikasi yang telah memenuhi ketentuan tugas karena memiliki GUI berbasis Tiger, yang kedua database MySQL, konsep OOP, UML class diagram, fitur CRUD lengkap, dan sistem login dan register. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mengolah data keuangan pribadi dengan lebih mudah dan terorganisir. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.